Penikmat kuliner, selamat datang di Cita Rasa Lezat. Apa kabar nih penonton yang ada di rumah? Lagi lapar gak sih jam-jam segini tuh? Enaknya makan apa ya? Yuk kita bahas semua soal makanan yang enak dan tempat makanan yang hits. Gua, Yohana Angelika Patresia, akan menemani kalian di podcast kali ini. Oke, gue kali ini nggak sendirian doang nih. Gue bakal ditemenin sama Jihan, sang makanan yang suka makanan favorit Tiongkok. Halo Jihan. Halo semuanya, seneng banget bisa kesini ngobrol-ngobrol bareng kalian semua buat bahas dimsum sama bakpao. Wah, kayaknya podcast kali ini tuh kayak bakal seru banget ya obrolan kita. Yuk langsung aja kita bahas asal-usul dimsum dan bakpao. Oke Jihan, banyak orang nih yang suka dimsum sama bakpao. Tapi mungkin belum banyak orang yang tahu nih asal-usulnya dimsum tuh apa. Bisa diceritain sedikit gak sih tentang asal-usul dimsum nih itu gimana? Oke, jadi dimsum itu makanan khas Tiongkok yang berasal dari provinsi Guangdong. Nah, dimsum ini biasanya tuh dijadiin teman minum teh, yaitu tradisi Yumcha namanya, yang artinya tuh minum teh. Nah, dimsum ini tuh biasanya dihidangin dari berbagai banyak varian ya, ada yang direbus, ada yang digoreng, jadi tuh sambil teman minum teh gitu, jadi tetap bisa ngobrol-ngobrol. Oke, jadi sebenarnya tuh dimsum ini tuh bukan cuma soal makanan doang ya, ternyata ada elemen-elemen dan budaya dan tradisinya. Terus bisa nggak sih kalau bakpao gimana Jihan? Ada nggak sih cerita sedikit tentang asal-usulnya gimana? Nah, kalau bakpao ini tuh berasal dari kata baozi yang artinya tuh roti kukus. Nah, dulu ini kalau di Cina, bakpao itu isinya biasanya daging dan sayur-sayuran gitu. Nah, biasanya pekerja-pekerja Cina tuh sering bawa bakpao buat bekal gitu, karena bakpao itu tuh gampang dibawa kemana-mana plus ngenyangin. Oke, ternyata makanan ini bukan cuma enak doang ya, tapi juga punya nilai sejarah yang mendalam. Kalau begitu, sekarang kita ke bagian yang lebih seru lagi tentang jenis-jenis dimsum dan bakpao yang populer. Oke, kayaknya pembahasan kita selanjutnya lebih seru deh Jihan. Jangan kemana-mana ya, tungguin kita di podcast selanjutnya. Halo semua, kembali lagi di podcast kita Cita Rasa Lezat. Oke, sekarang kita ngomongin soal ragamnya dimsum dan bakpao. Ini kan banyak ya Bang, banyak banget variannya nih. Mungkin bisa nggak sih dijelasin beberapa varian-varian yang sering dicari sama orang-orang tuh apa? Nah, kalau untuk dimsum sendiri yang paling banyak dicari itu dimsum siomay udang. Jadi itu isinya tuh daging udang yang dicincang, terus dibalut sama kulit yang tipis transparan gitu. Terus ada lagi hargao itu dimsum udang. Dan yang terakhir itu ada xiao long bao, itu tuh dimsum yang dalamnya tuh ada kuah kaldunya gitu. Oh, jadi xiao long bao itu yang biasanya dimakan tuh harus hati-hati ya Jihan. Jadi soalnya tuh ada sup di dalamnya. Oh, kalau misalkan bakpao sendiri tuh gimana Jihan? Ada favoritnya nggak sih, rasa favoritnya? Nah, biasanya kalau bakpao itu biasanya tuh dia tuh dari Cinanya sendiri ya. Kalau aslinya itu kan isinya tuh daging sama sayur-sayuran. Nah, kalau yang versi manisnya tuh isinya kacang merah. Nah, tapi kalau sekarang ini udah banyak banget variannya. Ada yang dalamnya keju, coklat, blueberry gitu-gitu. Nyesuaiin sama selera anak muda zaman sekarang. Wah, nggak heran ya kalau misalkan bakpao ini digemari sama banyak orang, yang dari tua sampai muda. Iya, benar banget. Nah, isinya bisa menyesuaikan sama sesuai selera kita ya. Kalau misalkan mau beli dimsum nih Jihan, dimsum atau bakpao, itu ada nggak sih tempat recommended yang menurut Jihan tuh enak gitu? Kalau buat dimsum sendiri tuh yang paling enak sih menurut aku di HK Dimsum, itu ada di Jakarta, itu ada di Blok M, terus juga di situ enak sih. Sama kalau bakpao itu ada juga tempatnya di Jakarta, itu tuh ada bakpao legend di sana udah dari tahun 1990. Oke, nah boleh tuh teman-teman mau beli dimsum atau bakpao bisa beli di recommended yang sama Jihan. Oke, terima kasih banyak Jihan atas semua penjelasan hari ini. Kita jadi banyak lebih tahu nih tentang jenis-jenis dimsum, favorit dimsum apa aja isiannya. Iya, makasih udah
undang aku ke sini. Senang banget bisa ngobrol tentang dimsum dan bakpao sama kalian semua. Betul sekali, terima kasih sudah mendengarkan di episode kita kali ini. Jangan lupa untuk mencicipi dimsum dan bakpao yang di restoran direkomend oleh Jihan, untuk bisa juga mencobanya di rumah kalian sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menikmati dunia kuliner. Bye-bye.